Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya sapa juga shalom untuk Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming di rumah. Tetap semangat, tetap antusias dimanapun kita berada. Percayalah Tuhan hadir di situ. Kita bersyukur pada siang hari ini Tuhan Yesus baik. Kita ditibahkan di tempat ini untuk kita bisa memuji, menyembah Dia. Kita bisa mengagungkan namanya yang kudus. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai pada detik ini kita semua masih diberi kesehatan. Kita semua masih diberi kesempatan untuk kita menyembah Dia. Layaklah Dia terima pujian dan sembah kita. Mari sebelum kita ibadah mulai, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Biarlah Tuhan bekerja dalam ibadah kita yang siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Tak henti-hentinya mulut kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik ya Tuhan. Kami ada sampai pada saat ini semua berkat kasih anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami semua sehat ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk pelayanan kami Tuhan. Terima kasih untuk seluruh aspek kehidupan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir dalam ibadah kami siang hari ini. Beracaralah Engkau sebebas-bebasnya dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian. Mulut kami penuh dengan penyembahan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Mau teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, Kau tibakanlah mereka dengan selamat ke tempat ini ya Tuhan. Agar kami bisa bersama-sama bersatu hati memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap ya Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kemana kami dapat pergi Tuhan? Sebab kami tahu Roh-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kau sahabat yang selalu dekat bersama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh mulia Kau Bapa. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat
selalu menyenangkan-Mu Yesus. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat banyak orang Bapa. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami memuji, menyembah Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau dan memuji nama-Mu. Haleluya. Amin, amin. Shalom, saya sapa juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Tetap semangat, antusias. Ibadah secara live streaming. Walaupun dimanapun kita berada, Tuhan hadir di situ. Allah itu baik, Dia sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari, ucapkan ucapan syukur-Mu baginya. Katakan dengan segenap hati, Allah itu baik. Mari menyembah Engkau, Aku bermasmur bagimu Yesus. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang bertugas. Saya persilakan. Ya, mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang bisa dilayani yang belum terima amplop persembahan, ada? Sudah semua? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ibadah yang pertama, yang kedua, bahkan yang ibadah ketiga juga Tuhan, kami yakin dan percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kalau kami mau memberi persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan apa yang kami beri Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang kalau menambah-nambahkannya Tuhan berlipat kali ganda. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman bagi setiap kami. Oleh karena Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan Kau berkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Allah itu baik. Dia baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News. Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Bethlehem Grand Polis. Kembali Anda menyaksikan Bethlehem Flash News. Berikut info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 20 September 2020. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and Worship semua ibadah akan dilayani oleh Worship Leader Taring dan Jonathan Wirawan. Pendaftaran ibadah bisa daftar
melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Ibadah kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan bagi yang mempunyai face shield dapat juga digunakan. Bagi jemaat yang berusia lansia 60 tahun ke atas dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun serta yang dalam keadaan sakit dapat mengikuti ibadah live streaming melalui sosial media gereja. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi jemaat yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 594 0453 137 atas nama Lita Kui. Selanjutnya kami sampaikan info dana sosial. Berikut dokumentasinya. Demikianlah info Bethlehem Pekan. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Dukung terus program gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beri kemuliaan bagi anak kita yang luar biasa. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari bukan orang asing di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di ibadah siang hari ini, bisa mengangkat tangannya di tempat duduknya. Di atas ada? Tidak ya? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur siang hari ini menjadi benih yang baik di dalam setiap hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terlebih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang sungguh baik ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus hamba
telah memberi kemenangan kepada kami. Engkau telah memegang, menuntun langkah perjalanan hidup kami. Biar kami di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan, situasi boleh Tuhan kurang baik, kondisi boleh kurang baik, tetapi kami yang ada di dalam Tuhan selalu dalam keadaan yang baik, karena ada Tuhan yang berpihak kepada kami. Berkata-katalah kepada kami, biarlah firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab boleh menjadi kebenaran buat kami, boleh menjadi suluh, menjadi terang dalam perjalanan hidup kami, sehingga di masa yang sulit sukar ini kami boleh tampil sebagai pemenang. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Yang di rumah-rumah, Bapak Ibu, shalom. Pastikan Bapak Ibu siap untuk dengar firman ya. Nggak boleh, walaupun di rumah nggak boleh main-main ya. Sehingga masih pakai sambil makan, sambil minum, jangan. Ya, kenapa? Karena sedang menghadap Tuhan. Biar kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Amen. Jadi yang di rumah-rumah tetap mengikuti ibadah mendengar firman dengan baik. Siapkan Alkitab ya, kalau memang ada Alkitab. Kalau nggak ada, nanti ada di layar semua firman akan dalam bentuk PowerPoint ya, Bapak Ibu bisa ikutin. Dan buat saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan, saudara bersyukur sama Tuhan bisa melangkah ke rumah Tuhan, itu langkah tindakan iman. Maka saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Nah, buat yang di rumah-rumah, jangan takut beribadah ke gereja kalau memang sehat. Ya, jangan takut isu-isu macam-macam ya. Kita hidup bukan karena isu ya. Nanti beginilah, nanti begitulah. Saya kasih tahu, kita tetap protokol kesehatan ya. Tapi kalau sudah waktunya mati ya mati ya. Kalau belum waktunya mati nggak mati saudara ya. Ya, saya sejak ada masalah COVID di bangsa kita, masuk ke bangsa kita, saya ngantor, nggak ada libur sampai hari ini. Ya, artinya kita kerja karena kita pelayan masyarakat, melayani masyarakat terus, cuma tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, tapi kalau sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik, terus kita akhirnya harus dipanggil Tuhan, ya kita siap dipanggil Tuhan. Katakan amin. Nah, untuk itu yang di rumah-rumah yang belum beribadah, kalau memang sehat, beribadah. Ya, beribadah. Yang penting sehat. Muda atau tua ya tergantung sebenarnya. Anak muda kalau sakit ya nggak usah. Kalau saya sih orang tua ya, kalau memang sehat, fit, imanmu mantap, itu wah, ibadah saja. Ya, tapi kalau peraturannya di sini apa, umurnya berapa ya ikutin ya. Harus ditaatin seperti itu. Tapi bagi saya bukan masalah umur. Kalau saya masalahnya, lu sehat nggak? Kalau nggak sehat nggak usah, siapapun itu kalau nggak sehat. Selama pakai protokol kesehatan dengan baik, beribadah ke rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan kita menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Tapi di rumah pun saudara-saudara juga ada hadirat Tuhan. Karena 2-3 berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Nah, hari ini saya akan khotbah dengan judul menghadapi masa yang sulit. Tadi pagi jam 7 saya khotbah tentang ayo semangat. Ya, jam 9 saya khotbah tentang langkah orang percaya pada masa yang sukar. Nah, hari ini saya khotbah di ibadah yang ketiga ini dengan judul menghadapi masa yang sukar, yang sulit ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena jujur pandemi COVID-19 tidak hanya Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Jadi jangan takut berlebihan, nggak boleh. Takut boleh, tapi jangan sampai rasa takut mengalahkan imanmu, mengalahkan keyakinanmu. Ya, rasa takut boleh ada dan itu normal. Khawatir boleh ada dan itu normal. Tapi itu tidak boleh mengalahkan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap hidup dan tampil sebagai orang Kristen yang mantap. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan itu. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat-ayat inilah maka saya memberikan 3 resep bagaimana
kita menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini. Mungkin ada di antara saudara, ada yang di PHK, mungkin ada di antara saudara, ada pengurangan karyawan, ada yang dirumahkan, ada yang tetap kerja tapi dipotong gajinya. Ya, saya tidak tahu, atau usaha saudara mulai juga nggak bisa jalan karena memang kondisinya. Tapi saya kasih tahu, dalam masa yang sulit seperti ini, Tuhan memberikan kiat-kiat, Tuhan memberikan prinsip-prinsip Alkitab, dan kita orang Kristen harus tetap tampil beda. Katakan amin. Karena ada Tuhan. Nah, yang pertama, Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Ayat yang keempat, pasal 1 ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku, Paulus, berpikir demikian akan kamu, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu, perhatikan, Paulus, pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi kitab Filipi ini ditulis oleh seorang rasul bukan sedang dalam keadaan yang baik. Justru dalam pelayanannya, karena dia sebagai hamba Tuhan, kalau saudara sebagai pengusaha, kalau saudara sebagai karyawan, tetapi menghadapi tantangan dan masalah dan ujian sesuai dengan konteksnya. Kalau Paulus menghadapi persoalan karena di ladang pelayanan banyak orang yang menolak, bahkan akhirnya Paulus ditangkap karena melayani Tuhan, dipenjarakan di Roma, dan dari dalam penjara di tengah yang paling dalam itulah menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini. Jadi Paulus sedang dalam penjara, bukan sedang di rumah makan, terus surat itu menulis WA. Bukan sedang ada enak-enak makan-makan, atau sehat-sehat, atau buat acara ulang tahun, sehingga sebarkan berita, aku sedang berulang tahun, kamu ada di mana jemaat? Tolong dong, datang dong, atau apa? Enggak! Paulus sedang dalam penjara. Dia sedang disesat. Tidak diceritakan secara detail, tapi kalau kita membaca kitab-kitab yang lain, bahkan dia menderita. Dia begitu hebat penderitaannya karena sebuah tanggung jawab. Saya tidak tahu apa penderitaan saudara karena tanggung jawabmu sebagai suami, tanggung jawabmu sebagai pengusaha, tanggung jawabmu sebagai guru, tanggung jawabmu sebagai karyawan, sehingga karena COVID ini saudara mendapat dampaknya. Dan apalagi kalau dampaknya negatif, karena harus dipotong gaji, harus di PHK, harus diberhentikan dari pekerjaannya. Saya kasih tahu, Paulus yang dari penjara menuliskan kitab ini kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Katakan amin. Justru orang Kristen harus tampil berbeda, karena kita ada Tuhan di dalam diri kita, ada Immanuel di dalam diri kita. Seharusnya orang Kristen tampil beda ketika menghadapi persoalan. Tidak boleh sama dengan orang di dunia sana. Tidak boleh. Tidak boleh. Bersukacita di dalam segala keadaan, baik sedang maju, baik sedang, bahasa saya, meningkat, naik. Tapi ketika saudara terpuruk, ketika saudara menghadapi beban begitu berat, jadi orang Kristen, dalam segala keadaan bersukacitalah. Di dalam penjara Paulus bersukacita. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 16, bagaimana dia dengan Silas, dia justru memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia naikkan syukur kepada Tuhan. Itu Kristen yang betul. Kristen yang betul, yang di dalamnya ada Tuhan. Ketika ada badai, ada topan, ada persoalan, ada pandemi, ada kesusahan, ada kesulitan, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita. Itu yang betul. Itu yang betul. Nah itu, saya ada masalah sedikit. 2 minggu yang lalu, mertua saya sakit, saudara. Mama saya ada di Gunung Kawi. Dia tinggal sendiri, seorang janda, umur 68. Mama saya umur berapa?
68. Singkat cerita saya dengar mama sakit. Sakitnya apa? Ketika ditensi, tensinya tinggi saudara, 220 per 160. Kaget saya saudara. Singkat cerita mendengar itu tidak ya sudahlah. Tapi yang keduanya itu mama nggak bisa jalan. Waduh, kan mama ini orang pekerja keras. Ya, ketika dengar nggak bisa jalan, berarti sakitnya serius. Kecuali memang mama sudah menua dan selama ini memang nggak beraktivitas apa-apa. Tidak, mama kami itu berkebun. Ya, saya kesana kemarin itu kopinya masih buset ya, begitu banyak, baru panen, baru dijemur. Artinya mama saya ini memang pekerja keras, tapi mendengar nggak bisa jalan. Waduh, kita langsung mengambil langkah 1000. Singkat cerita, saya ajak istri saya, sayang kita jemput mama. Karena kalau dari Gunung Kawi ke Kepanjen atau Malang, ke Malang itu 40 kilo, ke kota Kepanjen, Kanjuruhan yang ada Aremania itu ya, itu kurang lebih 22 kilo. Nah di sana baru ada dokter, artinya yang memadai. Jadi jauh sekali, nggak ada kendaraan, nggak ada apa tuh, karena sendiri. Singkat cerita tetap akhirnya sama kami panggil dari adik kita, saudara kita yang dari Jakarta ini, ada Rio yang kerja sama kita. Coba hubungi saudaramu untuk bawa mobil jemput mama. Akhirnya dijemputlah mama kami itu, dibawa ke dokter ke Panjen. Singkat cerita, sudah mulai kondisinya agak baik, langsung saya ambil. Jadi Rebo kemarin dengan istri saya berdua, saya supirin saudara, masuk tol yang namanya di Kapo Kayu Besar, keluar langsung di Malang tolnya. Cuma biaya mahal, 755.000. Tolnya doang, itu kan nama pesawat ya. Tapi singkat cerita, kami berdoa, kami terus, saya cuma mengatakan sama istri, sayang, pokoknya tidak boleh ikut sedih. Kita sebagai orang percaya harus berkata kepada mama, mama pasti sehat, mama pasti sembuh. Jadi kita nyanyi-nyanyi, kita bersuka cita. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, sampai Jakarta langsung saya tanganin, saya check up, saya semua langsung, pokoknya saya perlakukan. Karena beliau adalah orang tua, wakil Tuhan buat saya dengan istri saya. Kalau saya hormati, saya hargai beliau, berarti saya menghormati, menghargai Tuhan. Dan singkat cerita, puji Tuhan, sekarang sudah jalan. Di rumah udah sehat. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Aku nggak mau bersungut-sungut, aku nggak berkata gini, Tuhan kenapa seperti ini? Enggak. Saya ngomong sama istri, sayang jangan sedih. Kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kita harus bersuka cita dalam segala keadaan, termasuk sekarang ini masalah yang kita hadapi. Mah pasti ditolong Tuhan. Paulus menulis dalam penjara, sukacita adalah gaya hidup orang percaya. Jadi saudara, saya tidak tahu kantong saudara, dompet saudara di mana posisinya, ya. Tapi setipis apapun sukacitamu nggak boleh tipis. Katakan amin. Nggak boleh saudara. Saya itu udah latihan senyum itu dari sejak nikah. Muka saya ini serem saudara, buruk dia. Itu. Tapi sejak sukacita, katanya Bu Gembala, Bu Lena, saya makin putih dan ganteng. Aduh, kalau istri saya jangan ditanya lagi ya. Ih, papi ini sekarang ya udah ganteng, pinter gitu loh ya. Wah, kalau nyanjung-nyanjung saya, ujung-ujungnya saya tahu saudara. Aduh, sukacita adalah gaya hidup dalam segala keadaan. Jadi kita, ini sekarang kita pandemi, saya tidak tahu apakah ada saudara termasuk yang sebagian dikurangi gajinya, atau dirumahkan, atau di PHK, atau usaha saudara turun, atau pekerjaan saudara seperti apa, atau justru ada sisi lain bidang-bidang tertentu yang usaha maju. Saya kasih tahu, baik yang maju maupun yang bermasalah, kita harus bersukacita. Senang biasa, kapan saja. Itu keren, itu baru Kristen. Kristen nggak boleh minta maaf ya, sekarang asin gitu ya, besok manis. Enggak, kita manis terus. Kita harus baik terus. Nggak boleh berubah-ubah. Saya tuh belajar konsisten dalam segala hal. Di rumah saya belajar konsisten, di kantor belajar konsisten, jadi pendeta belajar konsisten, jadi teman Pak Gembala saudara di sini saya belajar konsisten aja. Oke, jadi baik. Hari ini saya termasuk minta tolong sama beliau, ya, sama Bu Akin, bantulah saya. Kenapa? Dalam versi yang lain ya, tentu dalam soal pelayanan kepemimpinan, bukan bantulah supaya kasih beras, enggak. Beras saya banyak saudara, ya sekilo nggak bisa saya hitung saudara, sekilo nggak bisa dihitung saudara. Satu, itu gimana gitu ya sekilo saudara. Ya, jadi kita hidup itu harus konsisten. Kita bersukacita itu nggak boleh naik turun. Aduh, saudara bisa bayangin kalau muka kita udah cemberut, udah lagi susah cemberut. Saya nggak mau mendengar berita
telah meninggal dunia, gantung diri di bawah pohon cipruan. Itu kan lucu saudara, namanya Yohanes. Wah, jangan saudara. Tidak boleh ada orang Kristen bunuh diri karena masalah. Harus tetap bersuka cita. Katakan amin. Harus seperti itu. Itulah Paulus dari dalam penjara nulis surat bersuka cita. Faktanya memang kita baca dalam Kisah Rasul, mengucap syukur dia, memuji Tuhan dia, menyembah Tuhan dia. Ini gaya hidup yang keren. Ini keren. Keren. Ada beberapa orang lihat, ini saya sengaja nggak pakai minyak rambut. Kalau saya pakai minyak rambut, rambut saya agak sedikit hitam. Ketika saya pakai minyak rambut, saya tanya sama orang, menurut kamu saya umur berapa? Kaget saudara. Dia bilang saya umur 36. Ya ampun, waduh, berarti muda banget ya. Pantesan istri saya tuh ngeliat saya semangat banget ya kalau pagi-pagi. Aduh papi, begitu ya. Kenapa kayak 36? Enggak, 63 saudara. Ya kita itu antusias, mengucap syukur, sehat. Coba saya nyopir 10 jam. Dari Jakarta ke Malang, keluar persis 10 jam. Berangkat jam 11 malam, hari apa sayang? Rebo malam ya. Kemis pagi jam 9, saya sudah masuk Singosari, Malang. Sudah sampai Malang. Saya sehat. Langsung Jumat kembali lagi ke Jakarta karena Minggu harus pelayanan. Itu agak lama karena saya tidur di Cipali 4 jam. Tapi sehat. Kenapa saya sehat? Saya mengucap syukur, saya seneng aja. Saya nyanyi, saya ngobrol dengan istri, mengucap syukur, saya nyanyi, mengucap. Jadi sehat. Tanpa minum apapun, saya nggak minta maaf ya, saya nggak minum kopi, saya nggak minum teh, saya nggak minum susu, tidak, saya air putih saja, fit, sehat. Hari ini juga fit, sehat. Katakan amin. Kenapa? Sukacita, ya, sukacita. Yang kedua, Alkitab katakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Lakukan kebaikan. Di masa yang susah, justru taburlah kebaikan. Amen. Kebaikan apa? Dalam konteks ini Tuhan sudah dekat. Ngerti nggak maksudnya? Kalau logika normalnya gini lah, lu udah mau mati, jadi lu mau ngapain sekarang? Kalau udah mau mati, gitu aja ya. Kasarnya nih kalau diterjemahkan, ditafsir yang paling kasar dan yang paling gampang. Tuhan sudah dekat itu artinya kedatangan Tuhan sudah akhir zaman, Tuhan sudah mau memanggil kita dan bla bla bla. Bahasa sederhananya, kita udah mau mati nih. Jadi ngapain? Yang harus dilakukan adalah melihat diri kita. Artinya melakukan kebaikan itu kebaikan ke dalam diri kita. Masih ada noda enggak? Masih ada kejahatan enggak? Masih ada hal yang enggak baik enggak? Ini masa yang susah. Tuhan bisa jemput kita melalui apapun. Tuhan sudah dekat. Ayo perbaiki diri. Gitu saudara. Koreksi diri kita. Ini kesempatan terakhir. Kalau mau bertobat, bahasanya bertobatlah sekarang. Jangan nunggu-nunggu. Kita nggak tahu loh kapan mati. Katakan amin. Alkitab kasih resep, Paulus, bersukacitalah senantiasa dan lakukan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu. Tapi konsep saya kebaikan hati yang ke dalam dulu lah. Orang suka keluarnya baik kok ke dalamnya baik. Ada orang yang lucu ya gini. Kalau dia bos nih, bos Kristen nih, kalau sama karyawan, sama sekretarisnya, sama apa, sopan baik. Di rumah sama istrinya galak tuh. Sama anaknya galak, ada begitu. Jadi kalau saya nggak mau begitu. Yang benar itu dari rumah baik, di kantor baik. Amen. Dari dalam diri kita harus memang sudah mengalami sebuah perubahan, sebuah terobosan. Maka kebaikan hatimu harus nampak dari dirimu sendiri itu dulu. Kita orang Kristen harus sadar Tuhan sudah dekat loh. Bahasanya kita sudah di kesempatan yang terakhir nih, waktu-waktunya nih. Tolong dong introspeksi. Ayo kalau kita jadi suami, jangan suami, model suami yang nggak baik, istri yang nggak baik, ada masalah sedikit minta cerai. Sekarang itu perceraian kan meningkat. Betul? Di Bandung, Kabupaten Bandung itu, waduh, itu saudara, daerah Bandung, Jawa Barat ini. Itu ibu-ibu, wanita-wanita muda, itu, aduh saya nggak bawa rekaman. Sebenarnya saya mau tunjukkan itu. Daerah rekaman yang satu itu, saya bilang gini, pret, kan saya rekam, jadi kata pret saya dari lebih kenceng. Saya ngerekam TV, judulnya itu, diwawancarai seorang, kenapa kamu kok bercerai? Dan salah satunya, kalau yang dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta itu psikis. Beban mental kebanyakan. Tapi yang di Jawa Barat bukan.
beban ekonomi. Masuk gara-gara ekonomi kita jadi kacau, hubungan suami istri jadi kacau. Gak boleh. Kalau begitu kita belum jadi orang baik. Justru seharusnya pada masa yang sulit, yang sukar ini, semakin kita jadi suami yang baik. Katakan amin. Semakin jadi istri yang baik, semakin jadi orang tua yang baik, semakin jadi anak yang baik. Saya bilang sama istri, sayang, mama kita sakit. Ini kesempatan kita untuk berbakti, melakukan yang terbaik. Nanti kalau sampai minta maaf, sakit atau meninggal, nggak ada kita, gimana itu? Maka saya tekad itu Pak Jim. Saya cakili sopir 2 hari Pak Jim. Saya sudah nawarin ini, nawarin, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya sopir sendiri, didamping oleh istri, berdua. Dan langsung saya ambil, saya layanin, saya berdoa sama Tuhan, saya lakukan yang terbaik. Yang kedua, dalam pengertian kebaikan hatimu itu tentu buat orang lain. Ini saatnya kita nggak jadi orang Kristen ego. Ini saatnya kita bisa berbagi. Dalam masa yang sulit ini, uang kecil pun sangat bermanfaat bagi orang yang susah. Katakan amin. Jangan ada, maka kita akan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara mau mempertahankan hartamu, mati kita nggak bawa apa. Gak ada yang dibawa, sedikit pun. Sedikit pun. Saudara boleh kok nabung. Saya punya tabungan Bu Hakim. Mas saya itu gede-gede, mas agak gede. Ya itu berapa kilo itu? Sekarang 84 itu dari 112. Ya udah turun kemarin. Mas berapa mas? Dia ngelatih terus tiap sore itu. Tinggal 84 pi. Kemarin laporan. Waduh. Jadi kita boleh nabung nggak? Boleh. Tapi saya kasih tahu, kita mati nggak dibawa loh tabungan. Saya ingetin aja, nggak dibawa loh. Saya ingetin aja sekali lagi. Termasuk Nathan ini. Istriku, Emi, ingat tuh. Ya, emas itu yang mami pakai itu, cincin yang saya pakai ini, saya mati nih besok. Tanda kutip jangan kena COVID tuh, beritanya jelek kalau kena COVID. Gak ada yang datang nanti ya. Seandainya saya meninggal nih besok, saya udah siap. Kapan aja mati selesai ini turun dari mimbar saya mati, saya sudah siap. Kelas. Mungkin istriku nangis sebentar, tapi lu tak kasih ajaran, jangan nangis, aku masuk surga. Kecuali aku masuk neraka, tangisin. Kalau aku masuk surga ngapain? Buat pesta. Pestanya sederhana. Panggil orang Batak buat sangsang. Nah gitu ya. Panggil itu orang Jawa gitu. Bener. Beli peti nggak usah mahal-mahal. Sederhana aja, murah. Buat apa? Pun dikubur kok. Ngapain? Ya standarnya apa? Kalau sekarang kan 6-12 juta ya saya lihat ya. Peti itu standar. Kita kan beli ke jemaat itu. Kita kan jemaat udah 3 meninggal di bulan ini. Kurang lebih ya. Ada yang umur 44, 33, ada yang 50 lebih. Yang kemarin Bu Santi Hadirbo itu 50-an lebih ya. PKS kita, kelompok sel kita. PKS itu pemimpin kelompok sel. Meninggal. Ya peti saya tanya berapa? Ternyata mahal juga. Sederhana 6 juta. Ya, saya jangan 6 juta sayang, 12 lah. Murid Tuhan Yesus. Terus jangan ditangisin. Sedih boleh nggak? Sedih boleh. Minta maaf ya. Nanti kalau orang tua saya nangis mati, saya nggak akan nangis. Saya akan sedih sebentar. Kecuali ayah saya mati, aku nggak tahu dia kemana. Mungkin aku nangis keguruan, sungguh-sungguhan. Tapi kalau aku tahu dia mati masuk surga, 1 jiwa selamatkan aja, surga bersuka cita. Seharusnya kita tepuk tangan. Oh surga nggak ada tangisan kok. Katakan amin. Tapi sedih boleh. Masa apa kita mati? Mati syukuri loh Pak. Itu anak kurang ajar itu. Orang gelo itu orang gila saudara ya. Tapi kalau kita mati sampai nangis, ada orang mati kemarin kapan itu saya kesel. Saya udah tahu anak ini kurang baik sama orang tuanya. Tapi sudah mati tahu nggak nangisnya seperti sampai geruk-geruk. Aduh, lu masih papa mamamu masih hidup aja nggak mau perhatian dengan baik, udah mati ngapain gitu? Ih. Masih hidup perhatiin orang tuamu. Katakan amin. Kalau sudah mati jangan. Nah, kebaikan hati itu harus kita pakai. Kita nggak akan bawa apa-apa. Please. Pak Pendeta, aku di PHK. Aku nggak ada duit. Bohong. Kalau nggak punya duit kamu nggak bisa makan. Bohong. Tentu aja kita punya uang. Mungkin uang dari apa kayak. Yang penting baik. Katakan amin. Kita tetap bisa berbagi. Tolong sesama yang lebih susah. Saya pendeta. Saya nolong beberapa pendeta. Sampai hari ini. Yang lebih susah dari saya. Masih banyak. Saudara, hamba Tuhan atau anak Tuhan, jemaat Tuhan, lihat tetangga yang lebih susah lagi masalah COVID. Ini saatnya. Tuhan udah dekat. Saudara mau ngapain? Tuhan udah dekat loh. Sekali lagi, nggak ada sesuatu yang kita bawa di dunia ini ketika kita mati. Kecuali cuma nama baik. Bener ya? Bahasa Alkitab, nama yang harum lebih berharga. Bener ya? Hanya itu.
Selain dari iman kita kepada Tuhan, langsung masuk surga orang beriman. Jadi Bu Hakim, ingat ya, kalau saya mati duluan, nah, ingat itu ya. Jangan nangis, ya sedih, peluk istri saya sebentar. Bu Emi, ingat pesan Pak Nathan, yuk ketawa. Gitu. Ya, saya akan coba, memang harus begitu. Kecuali kalau kita belum di dalam Tuhan. Itu memang doa kita, kesedihan kita ketika orang mati belum dalam Tuhan. Masih hidup aja kita sedih supaya dia bertobat, dia percaya. Tapi sampai matinya dia gak bertobat, kita sedih, saudara. Tapi kalau ternyata para pendeta, para hamba Tuhan meninggal, seperti saya meninggal, Pak Gembala saudara di sini meninggal, ya, Ibu Gembala jangan meninggal dulu ya. Ya, sekarang itu kan aneh, kalau presiden lihat, yang mati kan istri duluan. Saudara nggak percaya? Pak Soeharto yang mati siapa duluan? Putin. Benar tuh? Pak SBY siapa mati duluan? Istrinya. Nah, terus Pak Habibie siapa yang mati duluan? Nah iya. Jadi jangan mati duluan nih Gembala ya. Kalau kita mati duluan, harus kita jadi orang baik. Nah, aset kita itu kebaikan kita. Ini masa yang susah. Paulus tahu kok ketika dia di penjara, itu orang Kristen sedang susah. Saudara bisa bayangin, pemimpin rohaninya saja ditangkap. Logika normalnya gini lah Bu Elsa. Orang pemimpinnya saja ditangkap, bagaimana anak buah? Pasti kocar kacir bukan? Mereka pasti juga dalam kondisi yang sulit, susah. Mungkin jadi orang Kristen untuk dapat kerja juga susah, bisnis juga susah pada masa itu. Tapi saya kasih tahu, kebaikan kita orang Kristen harus terus terpancar dan kelihatan. Nggak boleh tidak. Dalam segala keadaan. Katakan amin. Nah itu baru keren. Itu baru mantap. Yang ketiga, yang terakhir. Loh, kok nggak ada senyum? Sudah mau terakhir, nggak ada senyum. Oh terusnya kok banyak, karena yang terakhir. Ya jangan ya, nanti itunya apa? Nggak tahu. Ini paketnya apa? Yang 1 jam? Paket ini live streamingnya, Pak Anto? Oh non-stop ya, udah. Puji Tuhan, untung masih 4 poin lagi. Aduh, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tetapi dalam dan ya pada masa yang susah, masa yang sulit, masa yang sukar, masa pandemi seperti ini, mungkin saudara juga ekonomi lagi susah, usaha lagi susah, pekerjaan di stop, berhenti, saya kasih tahu. Tetap bersuka cita, tetap melakukan kebaikan, akan introspeksi diri, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditobatkan dalam diri kita, apa yang kurang baik, diperbaiki. Katakan amin. Sudah itu yang ketiga. Khawatir wajar, tapi stop. Jangan dipelihara. Berhenti. Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Artinya gini, ketika kamu khawatir, berhenti. Stop. Bukan berarti nggak ada khawatir. Khawatir, saya punya khawatir. Kita semua punya khawatir, punya gelisah, punya cemas. Tapi stop. Khawatir lagi, ada, muncul. Jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Takut ada, jangan tenggelam dalam ketakutan. Cemas ada, jangan tenggelam dalam kecemasan. Ketika cemas, takut, khawatir muncul, stop. Janganlah, itu artinya berhenti. Kenapa? Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Katakan amin. Kita harus percaya bahwa Yesus itu ada menyertai kita. Makanya ketika khawatir harus berhenti. Karena ada Yesus. Ada Tuhan. Ada Bapa yang menyertai kita. Kecuali kita khawatir, gak ada yang nolong. Kecuali kita gelisah, gak ada yang menyertai. Memang itu susah itu. Orang yang paling susah, ketika dia susah gak ada yang mendengarkan, gak ada tempat curhat. Orang yang paling menderita itu sebenarnya adalah ketika dia sedih mau curhat gak ada tempat curhat. Itu sedih banget. Itu sedih banget. Ternyata kita katakan enggak. Allah sanggup menjawab doa. Firman katakan berdoalah. Kenapa? Allah sanggup menjawab doa. Sudah tinggal ngobrol. Orang itu kalau lagi susah, lagi sedih, lagi khawatir, lagi cemas, lagi kalau dia sudah nangis, sudah ngomong, plong itu. Bener ya? Kalau saya nih lagi sedih, lagi khawatir, atau ada teman saya bisa ngobrol, plong. Hari ini saya bisa ngobrol dengan Bapak Ibu Gembala saudara aja, plong.
Tinggal Pak Gembala, saudara, dorong saya seperti apa begitu ya. Tapi jangan kenceng-kenceng Pak Jem, saya udah gemuk, didorong nanti berguling-guling ya. Ya, jangan hendaknya khawatir, artinya stop karena ada Allah. Karena Allah sanggup menjawab doa. Untuk itu berdoa dan bersyukur. Pak Pendeta, aku sudah berdoa, aku udah bersyukur. Jadi gimana? Kalau gitu mulai berhenti. Berhenti apa? Berhenti untuk khawatir. Susah enggak? Belajar. Belajar. Pasti bisa. Katakan amin. Ketika kita berdoa, terus belum jawab, bersyukur. Ketika udah bersyukur, muncul lagi, berhenti. Artinya stop, percaya lagi kembali kepada Allah. Allah ada. Allah ada. Aku percaya. Allah Immanuel beserta dengan saya. Kembali rumus-rumusnya gitu aja, diputar-putar aja terus ke atas. Sudah percaya Allah, ternyata rasa takut, faktanya nggak ada, aku belum dijawab doanya, tetap mengucap syukur. Udah mengucap syukur, stop. Artinya itu stop khawatir lagi, stop. Muncul lagi itu, beralih kepada Allah lagi. Allah ada, menyertai saya. Tuhan pasti tolong saya. Katakan amin. Jadi khawatir tidak boleh dipelihara. Kecemasan tidak boleh dipelihara. Kegelisahan tidak boleh dipelihara. Itu bisa ada dan terjadi. Tapi Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Sekarang ngobrol saja, ceritakan saja kepada Allah, karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Katakan amin. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di masa yang susah dan sulit, mungkin bagi orang-orang tertentu justru ini di masa yang mudah, yang enak. Saya kasih tahu buat saudara, tetap mengucap syukur, nggak boleh sombong. Beda, orang sombong mengucap syukurnya beda. Ya dia berlebihan menghinakan orang lain, nggak boleh. Kita mengucap syukur di dalam kesusahan atau di dalam kelebihan kita, karena kita tahu semua karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Harus kembali ke situ, nggak boleh kepada yang lain. Yang kedua, mungkin keadaanmu sudah baik, kau sudah jadi suami yang baik, istri yang baik, jadi anak-anak baik. Tingkatkan kualitas rohani kita lagi, hubungan kita. Tapi kalau ternyata buruk, kembali. Alkitab katakan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Tuhan sudah mau panggil kamu loh. Ini kesempatan yang terakhir. Ayo kita berubah, ayo kita bertobat, ayo kita lakukan yang terbaik buat keluarga kita, buat bisnis kita, buat usaha kita, buat pelayan kita di gereja. Ayo, ini saat yang terakhir. Gak ada ceritanya ngambek-ngambek lagi, penata layan. Biasanya kalau yang ngambek itu penata layan. Kenapa? Penata layan sering meeting, sering gesekan. Kalau jemaat datang kan pulang, gesekannya sebentar. Yang sering tergesek-gesek itu yang sering kumpul, sering ngobrol. Nah itu, mulai tahu kelemahannya, mulai tahu intunya, mulai tahu. Itu sering kita miskomunikasinya, jadi komunikasi jadi miss. Dan gak ada lagi miss-miss yang membuat ngambek gak ke gereja. Katakan amin. Gak ada lagi. Gak tahu saya di sini. Saya gak tahu loh Bu Hakim. Semoga insya Allah gak ada yang begitu. Ya, gak ada. Kita semua belajar dewasa. Katakan amin. Tapi kalau jemaat saya kasih tahu, jangan suka ngambek. Jangan. Kebaikan hatimu. Kalau contohnya ada khotbah keras supaya aku bertobat, bertobat. Jangan itu kok nyinggung saya. Dan memang saya tahu, kenal nama saudara aja sekarang jujur ya, gak banyak ini. Paling cuma 2%. 2 itu adalah Pak Jem sama Bu Hakim. Bu LC ingat Pak Anto ya sebagian. Ini nggak tahu yang penata yang biru ini, Pak Esron tahu. Yang lain nggak kenal saya, jujur. Artinya saya khotbah dari hati, dari doa, dari sudah puasa. Saya puasa dari hari Selasa. Tuhan aku puasa, aku nggak pinter, aku orang nggak hebat. Aku hanya mengandalkan Engkau. Tuntun saya untuk menyampaikan firman. Aku nggak mau firman yang saya khotbah gini, jarang yang saya khotbahin di Busan enggak. Coba cek nanti di itu. Kecuali saya inovasi ya, saya doain lagi mana ya. Itu baik khotbah, ayo semangat. Itu itu khotbah baru saya itu tadi pagi itu. Baik yang jam 9 itu khotbah baru saya. Baru pergumulan seminggu ini untuk disiapin, seperti itu. Nah, ayo kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Katakan amin. Dalam segala keadaan, ucapkanlah syukur. Ditutupnya. Ketika kita ternyata takut lagi, khawatir lagi, ya berhenti, kembali lagi ke atas. Percaya Allah yang sanggup menolong doa, yang mendengar doa, mendengar seruan hati kita, dan percayalah ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, apa-apa yang harus kami lakukan, Engkau pakai Rasul Paulus dalam situasi kondisi kekristenan pada masa itu yang begitu sulit. Orang Kristen diperhadapkan dengan aniaya, orang Kristen diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Termasuk engkau sendiri, Rasul Paulus, ditangkap, dipenjarakan. Dan dari dalam penjara inilah keluar surat, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus tentunya, oleh engkau sendiri ya Bapa, untuk disampaikan kepada jemaat. Dalam masa yang sukar, mereka harus tetap mengucap syukur, bersuka cita senantiasa. Mereka harus justru menunjukkan kebaikan kekristenan, tidak boleh membalaskan hal yang jahat dengan yang jahat. Mereka melakukan kebaikan, artinya menabur, memberi, menolong banyak orang. Dan mereka tidak boleh larut dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dalam situasi itu. Nah, sekarang kami mengalami pandemi COVID-19. Saya tidak tahu kondisi kami seperti apa di tempat ini, tapi kalau firman-Mu berkata seperti ini, pasti ada di antara kami yang mulai resah, khawatir, gelisah, cemas dengan kondisi ini. Khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang usahanya. Tapi Engkau berkata, bersukacitalah senantiasa. Lakukanlah kebaikan kepada siapapun, termasuk diri sendiri. Dan kalau kami takut, kami khawatir, Engkau berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Artinya stop dan berhenti. Hari ini aku percaya dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada Allah yang mendengar seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Jim Tony Aritonang, Ibu Bong Kimba, bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, para penata layan, para pengurus. Berkati Tuhan GBI Bethlehem Grand Forest ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Dalam kondisi apapun jemaat, biarlah jemaat diurapi dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti berbicara, biarlah Engkau sendiri yang memberkati jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong. Semangat, semangat. Haleluya, haleluya. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Nathan, Ibu Emi sudah bersama, ya, sudah melayani kita sepanjang hari ini 3 kali. Biarlah pelayanan semakin pakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Saya mau mengingatkan kita untuk protokol kesehatan tentang 3M, ya, masker, mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak, ya. Itu hal yang penting. Jadi kalau itu Bapak Ibu Saudara tidak ikutin, berarti saudara ya tidak menjaga dirimu sendiri, apalagi orang lain, kan gitu ya. Kalau kita mari belajar bersama-sama. Tidak salah masker yang saudara pakai, tapi untuk lebih safety-nya, masker yang dipakai itu seperti masker ini, Ibu Dewi itu. Maka itu hanya dipakai para dokter, ya, seperti ibu-ibu yang masker itu. Ya, kalau rumah sakit harus begitu pakainya. Karena ibaratnya kita itu pergi ke sarang tawon tanpa perlindungan, wah ditopin terus itu ya. Iya. Tapi kalau kita bagus gitu, tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting pakai masker dulu, jaga kesehatan ya, supaya kita tetap hidup. Karena Jakarta besok PSBB ya. Dan nanti jam 1 diumumkan. Kalau saudara selain bekerja, kalau nggak ada kepentingan lain,
nggak usah ke Jakarta dulu. Paham ya? Apalagi cuma mau foto-foto, genit tuh. Nggak usah. Nanti setelah COVID kita foto berulang kali ya. Paham maksud saya? Udahlah, nggak usah ke Jakarta kalau bukannya karena kerja hal yang penting-penting. Udah di sini saja. Bila perlu di rumah saja, ya. Saudara, tetangga saya kena COVID. Mereka isolasi sampai tanggal 20. Saya kalau keluarin mobil itu melintas dari depan, dari samping rumah. Itu mereka nggak bisa keluar sampai tanggal 20. Dikurung. Nah, kalau ketemu orang kena COVID, jangan dibenci ya. Iya, jangan juga benci tapi rindu. Justru kita menjaga dia, melindungi dia, ya. Karena mereka nggak bisa belanja, kemarin saya sama istri belanja. Udah belanja, saudara-saudara saya gantungin tuh di pagar. 1, 2, 3. Saya beliin lauk, saya beliin minyak goreng, beliin buah, gantung. Ternyata mereka kan ngintip tuh. Oh, terima kasih gitu. Waduh, bukan masalah terima kasihnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kalau dengar berita ada orang isolasi mandiri, ayo ringankan tangannya. Amin. Ya. Percayalah Anda nggak akan langsung miskin gara-gara 100.000. Percaya kalau saudara menolong orang itu pasti Tuhan yang balas. Amin. Saya gantung. Karena memang mereka 5 orang. Kalau 5 orang ya tolong dong ngasih lauknya jangan 1. Bijak dikit lah gitu ya. Saya kasih, ini nggak tahu nih, ini hari Minggu saya nggak mikir lah, saya mikir hari Tuhan, besok pasar apa, beli apa gitu loh, beli buah gitu ya, gantung aja nggak apa-apa, tolonglah, nggak mahal kok, nggak mahal. Tapi ada kepedulian kita pada mereka ya, sayangin mereka, cintai mereka, malamnya, siangnya kita udah, paginya kita kasih berkat, malamnya kita doain. Wah keren tuh, cepat sembuh itu. Udah kita nggak ngasih, cerita kemana-mana, doa kagak, itu lama sembuhnya. Ya, tolong Bapak Ibu Saudara setuju ya? Nggak apa-apa. Kalau bahkan Tuhan kan ngajarin kasih mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita bisa beli ayam, beli 2, buat dia 1, buat kita 1. Mana lebih baik begitu daripada dia datang ke rumah saudara minta makan? Hah? Ayo, Bu Dewi mana yang lebih baik? Ngasih saja ya? Iya. Sebelum dia datang harus kasih dulu. Ya, saya begitu, enggak apa-apa. Maksudnya tujuannya supaya Bapak Ibu Saudara belajar memberkati orang ya. Terutama dalam hal-hal seperti firman tadi ya. Inilah momennya. Kalau mau menabur jangan tunggu. Nggak tahu kapan ada kesempatan. Ya. Nggak tahu kapan ada kesempatan. Saya kemarin pagi sedih saya. Sampai malam juga agak sedih. Itu saya bangun, saya lihat grup kampung halaman saya. Kampung halaman saya itu seumur saya hidup. Bapak saya situ pindah udah tahun 70. Kalau tahun 70 sekarang udah berapa tahun? Udah 50 tahun. Itu nggak pernah banjir. Kemarin saya dilihatin videonya, ampun. Tingginya 2,5 meter. Saya cuma bilang, kamu karena enggak ya banjir sih bang, cuma nggak bisa, nggak bisa, kita terkurung di sini. Terus istri saya nanya, ada makan nggak mereka? Ya udah nantilah pulang hari Minggu kita pikirin makan mereka. Ya. Saudara-saudara, banyak orang sekarang, maaf ya, mereka bukan minta-minta, tapi memang keadaan. 2 Kamis yang lalu saya sama teman-teman bagi makanan 100 box. Ada bos restoran ngasih ke kampung-kampung gitu. Tukang abu gosong, apa saja yang lewat lah. Yang Pak udah makan siang? Belum, kasih.
Tapi kalau ngasih nggak usah pakai agama, nggak usah. Ngasih saja dengan tulus, ikhlas ya. Pokoknya intinya tugas kita cuma satu, memberkati mereka ya. Masalah Tuhan mau berkati kita kapan itu urusan Tuhan, amin. Tapi percayalah setiap taburan akan kita tuai. Itu harapan saya, kiranya Tuhan memberkati. Buat yang di rumah, selamat beribadah. Terima kasih sudah beribadah bersama. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pegang Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menyebutkan bersama-sama dengan semangat. Dengan semangat, oke? Pegang Alkitabmu masing-masing. 3, 2, 1, mulai. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apa yang dikatakannya. Hari ini aku diajarkan firman Tuhan. Aku katakan dengan yakin, pikiranku siap, hatiku menerima. Aku tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami sudah ibadah 3 kali hari ini, terima kasih. Selesai sudah rangkaian ibadah kami. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati mereka. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan terima kasih buat jemaat-Mu yang hadir. Tuhan memberkati. Aku menyerahkan keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala wabah virus corona. Jauhkan kami dari hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan, supaya kehidupan kami dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Engkau gembala yang baik akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sebab di sanalah kami akan dipuaskan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami bersyukur hari ini. Tuhan Yesus, aku menyerahkan semua ke dalam tangan orang-orang tua yang lanjut umur. Berkati mereka supaya tetap sehat. Tuhan, anak-anak muda, generasi-generasi penerus gereja, anak-anak, bayi, balita, bahkan janin-janin dalam kandungan, Tuhan pelihara supaya tetap sehat. Tidak ada di antara jemaat-Mu yang kekurangan. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan. Mereka yang berdagang, Tuhan berkati dagangannya. Mereka yang punya usaha bisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnisnya. Apapun pekerjaan buah tangan yang mereka lakukan, supaya mereka mendapat berkat untuk makan minum, berkati ya Tuhan. Terima kasih, aku percaya kasih karunia-Mu ada pada mereka. Lindungi, jagai keluarga besar GBI Bethlehem yang bekerja ke arah Jakarta. Secara khusus aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu perhatian ekstra-Mu. Tuhan berkati mereka. Tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka tetap sehat pergi dan pulang, terlindungi oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Aku menyerahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, ini bangsaku, ini bumi Nusantara, ini Indonesia, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Aku menyerahkan dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia dari wabah virus corona, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan.
pulihkan daerah kami masing-masing, pulihkan tempat kami di mana tinggal, pulihkan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Berkati presiden kami bersama keluarganya supaya tetap sehat. Wakil presiden kami bersama keluarganya tetap sehat. Para menteri bersama keluarga, para pejabat negara bersama dengan keluarga tetap sehat mereka. Semua petugas kesehatan, penanganan COVID diberkati tetap sehat. Tuhan, segala keperluan, obat-obatan, bahkan alat peralatan medis Tuhan berkati supaya semua tersedia dengan baik. Kami percaya, kami berharap pada Tuhan, Indonesia dipulihkan, yang sembuh makin banyak, yang meninggal makin sedikit, bahkan bila perlu tidak ada Tuhan. Kami berharap dan beriman seperti itu. Kami percaya Tuhan pulih. Terima kasih. Pada akhirnya semua kami akan pulang. Para saleh-saleh Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapanku. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat itu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.